Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Windu Eka Putra SEMSI, CIKI, NLC, SRS, selaku dosen pengampu mata kuliah perpajakan 2 dan teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena rahmatnya lah kita masih diberi kesehatan hingga hari ini. Sebelum saya memulai presentasi, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Leni Tadama Putri dengan NIM C1C020033 kelas R12 akuntansi. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi dengan judul Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji bulanan, gaji mingguan, bonus, dan rapor. Yang pertama kita akan membahas mengenai definisi pajak penghasilan. Pajak penghasilan pasal 21 ini mengatur pemotongan atas penghasilan yang dibayarkan kepada individu yang berkaitan dengan pekerjaan, jabatan, jasa, atau pekerjaan yang mereka lakukan. Pajak penghasilan 21 ini adalah pajak yang dikenakan kepada wajib pajak pribadi yang dalam hal ini adalah pengusaha maupun karyawan atau pekerja bebas dan profesi lainnya. Dan perhitungan pengenaan pajak penghasilan pasal 21 ini dihitung dari selisih antara penghasilan kena pajak dengan penghasilan tidak kena pajak. Metode pemotongan pajak penghasilan pasal 21. Kewajiban pemotongan pajak penghasilan pasal 21 ini bagi perusahaan atas gaji karyawan terdapat 3 metode. Yang pertama adalah metode net, yang kedua metode gross, dan yang ketiga adalah metode gross up. Selanjutnya adalah mengenai perhitungan pajak penghasilan pasal 21 atas gaji bulanan. Semua penghasilan bruto setiap bulan untuk menghitung penghasilan itu, biaya jabatan, iuran pensiun, JHT, dan iuran lainnya harus dikurangi penghasilan bruto setiap bulan. Kemudian, dikalikan dengan 12 untuk mendapatkan penghasilan itu setiap tahun. Setelah itu baru kita menghitung PKP yang akan digunakan sebagai dasar untuk mengenakan tarif pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan dengan mengalikan tarif pasal 17 dengan PKP, kemudian mengurangi penghasilan neto setahun. Setelah memperoleh PPh terutang, dengan mengalihkan tarif pasal 17 dengan PKP, total pajak penghasilan pasal 21 setahun dibagi dengan 12 dan dibagi banyaknya bulan yang menjadi faktor pengalih. Selanjutnya adalah perhitungan pajak penghasilan pasal 21 atas gaji mingguan. Ada beberapa cara. Yang pertama, kita perlu menentukan jumlah upah atau rata-rata upah yang diperoleh. Upah mingguan dibagi banyaknya hari bekerja selama seminggu. Yang kedua, jika jumlah upah kumulatif ini diterima melebihi 4.500.000 dan kurang dari 10.200.000, maka pajak penghasilan pasal 21 yang dipotong sebesar rata-rata upah setelah dikurangi PTKP sehari dikalikan 5%. Yang ketiga, jika jumlah upah kumulatif melebihi 10.200.000, maka pajak penghasilan pasal 21 dihitung dengan menerapkan tarif pasal 17 atas jumlah bruto dalam 1 bulan yang disetahunkan setelah dikurangi dengan PTKP. Dan pajak penghasilan pasal 21 yang harus dipotong sebesar pajak penghasilan pasal 21 hasil perhitungan dibagi 12. Untuk gaji masa seminggu ini akan dikalikan dengan 4. Selanjutnya mengenai perhitungan pajak penghasilan pasal 21 yang dikenakan atas rapel. Ada beberapa cara. Yang pertama, rapel yang diterima dibagi dengan banyaknya bulan perolehan rapel. Yang kedua, hasil pembagian rapel ditambahkan pada gaji setiap bulan sebelum adanya kenaikan gaji. Yang ketiga,
Pajak penghasilan pasal 21 atas gaji bulan sebelumnya dihitung kembali atas dasar gaji yang baru. Yang keempat, pajak penghasilan pasal 21 atas kenaikan gaji untuk bulan sebelum ditetapkan kenaikan adalah selisih antara jumlah pajak kenaikan gaji dengan jumlah pajak yang sudah dipotong pada bulan yang sama. Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 atas bonus. Pajak penghasilan pasal 21 dihitung atas penghasilan teratur setahun ditambah dengan penghasilan tidak teratur yang berupa bonus, tentian, dan sebagainya. Yang kedua, pajak penghasilan pasal 21 ini dihitung atas penghasilan teratur setahun tanpa penghasilan tidak teratur. Yang ketiga, selisih antara poin nomor 1 dan 2 tersebut adalah pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan tidak teratur. Baiklah, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.